Sia-sianya di mana? Sepatutnya Mbak sudah tahu sebelum Mbak lahir, Mbak cari itu, cari yang Loh, ayat bagaimana itu. saya tahu, Pak? Bagaimana saya tahu? Orang saya baru lahir, saya Itulah. belum bisa baca tulis, Pak. Minta maaf ya Mbak ya, minta maaf ya Hah? Mbak. Enggak, sebentar. Karena Saya tanya Bapak. Bapak begitu dari lahir, Bapak sudah tahu bahwa Allah SWT itu adalah pencipta Bapak? Saya tanya sama Bapak. sebab itulah kita mesti mencari Mbak. Ya iya, makanya saya 4 bulan yang lalu baru dibaptis, Pak. 2 tahun yang lalu saya mencari siapa Tuhan yang sejati. Begini Mbak, kebenaran yang kamu cari, bila sesudah kamu dilahirkan. Maksud saya, kebenaran yang seharusnya kamu cari sebelum kamu dilahirkan. Bagaimana saya mencari ketika saya belum dilahirkan? Otakmu di mana, goblok? Astagfirullah. Loh, gimana coba otakmu? Coba turun dulu lah. Gimana saya mau mencari saya belum lahir? Terus saya jadi apa sebelumnya? Saya jadi kecebong. Kok kayaknya agak lain otaknya. Shalom, selamat datang di channel God Ministry. Kali ini kita akan mendengarkan seorang apologet muda, murtadin yang belum lama ini mengukuhkan dirinya sebagai apologet Kristen. Yang dulunya dia adalah seorang muslimah yang taat dan setia. Namun kepenasarannya tentang ketuhanan umat Kristen, dia membaca Alkitab dan menekuninya. Namun di tengah jalan Tuhan Yesus memanggilnya dan bertobat menjadi seorang murtadin. Kemampuannya, kecerdasannya, bahkan keakuratannya menjawab setiap para polemikus ataupun penanya-penanya dari umat Islam hampir mirip dengan Fatimah dan Sofiatul. Mari sama-sama kita dengarkan diskusi yang sangat menarik ini dan yang menjadi pembelajaran bagi kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mau nanya, apa yang dijanjikan Bapak sama Mbak? Hah? Apa, Om? Kurang kenceng suaranya. Apa yang dijanjikan Bapak sama Mbak? Bapak mengutus anaknya dan menjanjikan hidup yang kekal. Bapak mengutus anaknya dan menjanjikan hidup yang kekal bagi saya dan teman-teman yang percaya kepadanya. Maksud saya sebelum Mbak lahir ke dunia. Sebelum siapa? Sebelum Mbak lahir ke dunia, pernahkah Yesus menjanjikan? Sebelum saya lahir ke dunia, ya saya belum tahu apa-apa, Pak. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis. Oh, jadi enggak ada dalilnya ya? Sebentar. Allah berkata demikian kepada Hawa. Itu adalah tipologi dari Bunda Maria, seorang perawan yang menjadi ibu dari inkarnasinya Sang Firman. Firman inilah yang diberi gelar anak Allah ini, dialah yang menyatakan keselamatan itu bagi seluruh keturunan Adam. Ya, ini jadi bagi dari saya, sejak Mbak, Adam, sebentar. Kejap. Jadi dari sejak Adam, Abraham, Nuh, semua nabi-nabi di Perjanjian Lama itu sudah dijanjikan keselamatan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu sudah dijanjikan, Pak. Iya, ayatnya juga tuh banyak sekali di Alkitab. Iya, tapi masalahnya kamu dijanjikan yang sesudah kamu membesar dewasa, baru kamu tahu ayatnya kan? Kenapa, Pak? Sesudah kamu lahir ke dunia ini, sesudah kamu beranjak dewasa, baru kamu tahu ayatnya begini-begini, ada yang dijanjikan begini kan? Iya, saya tahu keselamatan setelah ada yang memberitakan keselamatan kepada saya. Iya. Makanya saya murtad. Iya, kau dengar dulu, Mbak. Bagi saya bukan membawa agama saya ya. Ini diri saya sendiri ya. Diri saya sendiri. Bukan saya tidak membawa Islam ke sini. Ini diri saya sendiri. Bagi saya orang yang baru mengenal keselamatan itu pada saat sekarang ini,
apa ini maksud saya tidak sebelum dia lahir baru dia mengenal, itu sia-sia itu, Mbak. Kenapa, Takutnya Pak? sebelum kau lahir kamu sudah mengenal keselamatan Oh, itu. belum, saya Iya. belum mengenalnya. Kenapa? Iya. Kita sebelum lahir Tuhan sudah menjanjikan kita keselamatan. Betul. Lalu? Iya. Apakah kamu boleh, kalau Tuhan pernah menjanjikan kamu keselamatan sebelum kamu lahir, apakah kamu boleh jelaskan sama saya? Apa janji Tuhan? Maksudnya gimana, Pak? Sebelum saya lahir saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tetapi Itulah orang-orang ilmu yang sudah sia-sia, Kristen dari Mbak. Ilmu lahir, sia-sia, begitulah ilmu iman mereka, sia-sia. apa sih, Pak, sia-sia nggak jelas kamu, ya? Tetapi Iya. orang-orang yang sudah mempercayai Yesus Kristus, orang yang Kristen dari lahir, iman mereka berdasar kepada orang tua mereka yang sudah mengenal Yesus Sia-sia itu, Kristus. Mbak. Sia-sia itu. Sia-sianya di mana? Sia-sianya di mana? Sepatutnya Mbak sudah tahu sebelum Mbak lahir, Mbak cari itu, cari yang Loh, yang bagaimana ayat itu. saya tahu, Pak? Bagaimana saya tahu? Orang saya baru lahir, saya Itulah. belum bisa baca tulis, Pak. Minta maaf ya, Mbak ya, minta maaf ya, Hah? Mbak. Enggak, sebentar. Karena- Saya tanya Bapak. Bapak begitu dari lahir, Bapak sudah tahu bahwa Allah SWT itu adalah pencipta Bapak? Saya tanya sama Bapak. Sebab itulah kita mesti mencari, Mbak. Ya iya, makanya saya 4 bulan yang lalu baru dibaptis, Pak. 2 tahun Tapi yang lalu kebenaran saya yang kamu mencari cari, siapa kebenaran Tuhan yang sejati. begini, Mbak. Kebenaran yang kamu cari, bila sesudah kamu dilahirkan. Maksud saya, kebenaran yang seharusnya kamu cari sebelum kamu dilahirkan. Bagaimana saya mencari ketika saya belum dilahirkan? Otakmu di mana, goblok? Astagfirullah. Loh, Itulah gimana mesti coba lebih- otakmu? Coba turun dulu lah. Gimana saya mau mencari saya belum lahir? Terus saya jadi apa sebelumnya? Saya jadi kecebong. Kok kayaknya agak lain otaknya? Gak nyambung. Harusnya kamu mencari sebelum kamu lahir. Gimana saya mau tahu? Saya belum lahir. Kok aneh? Memangnya kamu bisa mencari siapa Tuhan sebelum kamu dilahirkan? Sabar. Minum dulu. Gak nyambung otaknya. Ini kau sebelumnya apa? Kau reinkarnasi dari siapa kau? Siddhartha Gautama? Begini Mbak, kau dengar dulu Mbak. Bukan maksud saya, bukan mencari yang sebelum kamu lahir itu maksud saya. Tuhan pernah menjanjikan kita sebelum kita lahir, masa dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah menjanjikan kita. Saya tanya Bapak waktu di dalam kandungan Bapak, perut ibunya Bapak makan apa di dalam? Maksud saya mau tahu Bapak. Kalau Bapak ingat, iya saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Bapak lagi di dalam kandungan Bapak itu. Begini, Mbak. Kira-kira ibu Bapak itu ngasih makan apa kalau Bapak tahu? Kok ngomong Begini, Bapak Mbak. cari tahu Tuhan? Lu aja masih ngisep-ngisep jempol di Itulah dalam perut. dikatakan ilmu, Mbak. Ilmu. Iya, Kita gimana mesti cari ilmu? ilmu itu. Aku tanya, ilmumu sudah berkembang sejak kapan? Begini Mbak, saya kasih apa? Kasih jelaskan Iya, ya. kamu dulu, kamu Boleh, jelaskan boleh. dulu. Pak, kamu begini, jelaskan Mbak. Kalau dulu. bagi saya lah, bagi Ketika saya. Sebentar. Kamu ngomongin dari lahir. Saya compare ke diri kamu ya. Kamu mengerikan. Kamu reinkarnasi dari siapa? Cupat Kai kah? Saya Siapa? bukan Mbak. Saya tidak ada inkarnasi. Kita sama saja, Sekarang Mbak. saya tanya, ketika Kita Bapak sama umur saja. 7 bulan di kandungan Di Bapak. kekristenan tidak ada takdir. Bro Rustam, tidak ada Bapak. takdir di Ini kekristenan. mengerikan ini orang kayak gini. Bukan Bapak umur takdir. 7 Ini bukan bulan. takdir, Pak. Ini bukan takdir. Saya nggak mau ngomongin takdir. Ya. Lalu kamu ngomongin apa kalau kamu sebelum jawabkan. bayi, sebelum lahir tuh ngomong apa? Enggak, Bapak 7 bulan di dalam kandungan ibunya Bapak. Ini masih janin, Pak. Masih
orok ya. Lubang bayi ibu. Kira-kira Bapak makan apa di dalam perut ibunya Bapak? Bapak bisa mikir nggak di situ? Makan apa Bapak di situ? Di dalam perutnya ibu Bapak? Kok mau ngomongin cari Tuhan? Hah? Coba Bapak mikir dulu Pak. Mau main logika sama saya? Logika kamu aja nggak kamu pakai di sini. Harusnya Mbak cari Tuhan sebelum lahir. Saya Islam. Saya Islam sebelumnya. Saya baru masuk Kristen, Pak. Jadi kalau Bapak mau nanya, seharusnya kamu baru lahir, kamu cari tahu. Iya, begitu saya lahir baru, begitu saya dibaptis, saya cari tahu. Bahkan sebelum saya dibaptis 2 tahun yang lalu, saya cari tahu, Pak. Baptisan itu adalah lahir baru. Ya, sebelum saya dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru bagi Allah. Saya itu mencari tahu siapa Tuhan saya. Itu yang saya lakukan. Lalu Bapak bagaimana? Apakah Selamat Bapak Mbak ya sudah udah lahir dapat kembali? hidayah yang sejati. Itu namanya hidayah yang sejati, Mbak. Bukan Selamat, begitu, Mbak. Mbak. Maksud Coba, saya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Anda. ilmu yang Anda sudah sepatutnya lahir Mbak kembali? cari, bukan ilmu yang sekarang. Maksud saya, ilmu yang sepatutnya Mbak cari, ilmu yang Tuhan janjikan sebelum kita lahir. Bapak sudah berilmu, Pak, ketika Bapak lahir, Bapak udah berilmu, saya tanya. Iya dong, Kalau sudah. Bapak sudah berilmu, Bapak SD nggak? SMP nggak? SMA nggak? Ngapain Bapak sekolah? Bapak jadi orang pintar aja jadi Sekolah itu ilmu, maksudnya ilmu di dunia, Mbak. Oh, udahlah Pak, Bapak ini kebanyakan Enggak, nonton ambigu dia. di zaman kapan Bapak? Bapak kebanyakan ini Pak, ngedabrus. Saya kira Anda berkelas. Nggak taunya nggak jelas. Gak jelas main Iya. standar ganda. Ngedabrus. Apakah kamu sebelum lahir cari tahu? Iya. Sebelum saya lahir baru saya cari tahu siapa Tuhan saya. Sekarang Bapak gitu nggak? Hanya orang yang dilahirkan kembali yang bisa memenuhi kerajaan surga. Itu perkataan Yesus kepada Nikodemus ya. Tuhan, bagaimana caranya aku menjadi kewargaan di surga, mendapat kerajaan surga? Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Aku sudah setua ini masuk ke dalam rahim ibuku lagi. Itulah makna baptisan. Makanya kalau Bapak tadi bertanya kepada saya, sebelum kamu lahir, kamu harusnya cari tahu dulu Agatha tentang Tuhan. Yes, saya melakukannya. 2 tahun yang Mereka lalu itu saya mencari siapa Tuhan, dan 4 bulan yang lalu saya lahir baru. Sudah. mereka itu Bapak tadi itu mengatakan kalau dari bayi sudah berilmu, sedangkan Allah mengatakan bahwa untuk roh itu tidak diberikan pengetahuan sampai sekarang. Begitu. Jadi bagaimana mengatakan berilmu orang tidak diberi pengetahuan kok? Ya iya, kok jangan ngedabrus lah kalian. Kalian juga ini yang punya iman di sini ya, saya rasa ya. Kalian juga ini loh, agama keturunan dari orang tua kalian. Kalian nggak benar-benar nyari kok agama kalian. Saya yakin itu. Iya, kita kan dari bayi kita ada saatnya kita jiwa kita ini kesadarannya belum utuh atau belum sempurna. Kita itu berproses. Jadi bullshit lah kalau dibilang sudah utuh sempurna ilmunya dari semenjak dalam kandungan. Nggak bisa begitu. Jangan bohong ya, dari dalam perut udah didoktrin. Jangan bohong, saya juga di posisi kayak gitu kok. Dari kecil udah dipaksa ngaji kok. Oke, Fardes, selamat sore bro. Kamu mau bertanya apa bro? Silakan. Halo Fardes, Iwan atau Renzo, silakan Renzo. Halo, saya Iwan nih, mau nanya. Silakan Iwan. Mana lebih duluan, Yesus daripada Tuhan atau Allah Bapa? Yesus merujuk kepada kemanusiaannya, tetapi hakikatnya yang adalah firman, satu di dalam Bapa. Maka sang firman itu sejak kekal sudah bersama-sama dengan sang Bapa. Dasar ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau kamu mau bertanya, Yesus itu mana lebih duluan daripada Bapa? Bersama-sama. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan sang Bapa. Firman itu adalah Allah.
Kalau kalian mana lebih dulu zat Allah atau kalam nafsi, Pak? Enggak. Jadi pas penyalipan Zat itu Allah. enggak di situ awal mulanya ada Yesus itu. Yang Bentar, katanya saya mirroring ke Anda. Saya mirroring ke Anda. Tuhan Anda pahami sebagai apa, Pak? Tuhan itu apa? Enggak, saya tanya. Tadi Iya, kan Tuhan itu apa? Bagi Anda Tuhan itu apa, Pak? bahwa Yesus itu Tuhan. dikorbankan untuk Iya. Saya tadi udah jawab ya, Pak. Saya udah jawab ya. Sekarang saya tanya, Tuhan itu apa, Pak, bagi Anda? bagaimana nasibnya manusia. Bapak nggak sebelum bisa dia- menjelaskan ketuhanan Allah, Mbak? Bapak. Kan saya sini bertanya, bukan untuk ditanya loh, Mbak. Saya kan tanya bagus-bagus, kan saya tanya bagaimana nasib manusia sebelum Yesus itu disalib. Kan dia sebagai penyelamat ataupun sebagai penebus manusia dari dosa. Jadi jauh sebelum ada itu, bagaimana nasib manusia itu gitu loh. Oke, Pak. Bapak udah bisa menjawab pertanyaan saya, Pak? Tuhan Loh, itu di kok? dalam iman Anda definisikan sebagai apa Tuhan? Saya tanya dulu. Nggak bisa dijawab, Pak. Ini pun nggak bisa Bapak jawab. Apa arti Tuhan menurut Anda? Arti Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Maha Kita segala-galanya itu apa? Lebih spesifik, Iya. Pak. Ya maha segala spesifiknya ya maha segala-galanya, dia tempat kita Berarti menyembah. bisa berak juga ya? Maha berak, maha mencuci, maha melihat. Itu kan maha segalanya. Makanya spesifik, Pak. Nanti orang salah paham kalau bilang Bapak bilang maha segala-galanya berarti Allah maha mencuci karena dia bisa mencuci. Kan dia maha segalanya. Ayo. Sekarang saya Spesifik, Pak. tanya, Tuhan itu Yang artinya apa, Pak? Menurut Anda Tuhan itu artinya apa? Spesifik dong. Kan Masa sudah Bapak nggak tahu arti Tuhan? kan sudah saya jawab. Receh banget loh ini pertanyaan saya. Ya Receh kan sudah banget. saya jawab. Apa sudah saya jawabannya? jawab. Maha segala-galanya, yakin? Itu. Saya kunci Ya. nih. Kunci. Berarti Allah bisa itu ya? Berarti Allah bisa mencuci ya? Kan dia maha segala-galanya. Itu terserah Anda. Menurut saya dia maha segala-galanya Allah itu. Nama Tuhan. Oke, bisa wujud nggak, Pak? Kalau Allah bisa wujud nggak, Pak? Tidak. Kalaupun Loh, wujud kita katanya tidak tadi maha melihat. segala-galanya. Giliran ditanya bisa wujud tidak. Berarti Allah artinya bisa dia melihat. tidak maha segala-galanya dong. Kena, Kita tidak Bapak. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Yang saya tanya tadi, bagaimana nasib manusia sebelum ada Yesus itu baru disalib? Kan logis pertanyaan saya tadi. Ya Berarti kalau nggak bisa Allah jawab bilang nggak gugur ya, bisa. Pak? Berarti Allah gugur ya, maha segala-galanya ya, gugur ya, karena dia nggak bisa wujud. Anda bisa jawab. Oke, Pertanyaan makasih ya, saya Pak. itu Berarti jawab. Ini Allah rumahnya nggak Anda, wujud. bukan saya. Berarti Allah nggak maha ya, kurang Ini satu rumahnya nilainya Anda. ya. Ini rumahnya Anda, bukan Oke. rumah saya. Oke, Anda bisa jawab kira-kira apa enggak? Allah itu pencipta nggak, Pak? Kira-kira Allah itu pencipta nggak, Pak? Saya mau Kira-kira- bertanya dulu di sini. Kok malah Iya, ditanya? kira-kira Allah pencipta nggak? Nanti saya tanya punya room. Nanti saya punya room. Allah Nanti saya pencipta naikkan nggak? Anda, baru Anda Saya tanya, Allah itu pencipta nggak? Jadi pertanyaan saya kapan dijawab nih? Lo udah saya jawab dari tadi kok. Udah saya jawab. Lo Gimana? Bapak yang nggak dengar jawaban saya. Coba, Allah saya itu nggak pernah pencipta jawab bukan, jawaban. Pak? Tuhan itu pencipta Saya bukan, tanya, Pak? Bagaimana Nggak ada nasib bisa manusia? jawab. Nggak mampu jawab. Mana sih? Tadi ditanya Allah Tuhan itu apa definisinya? Maha segalanya. Bisa wujud? Nggak bisa. Gugur maha segala-galanya. Maha kuasanya nggak ada. Terus Bapak mau ngapain ke sini? Enggak, saya mau bertanya. Bagaimana Ah. nasib manusia Yesus Kristus turun? Ya, cuma itu aja kok. Apa, Pak? Masa nggak bisa jawab itu? Apa? Enggak, pertanyaan Bagaimana- Bapak apa? Ya, Pertanyaan Bagaimana Bapak apa? nasib manusia? Dengar dulu. Bagaimana nasib manusia sebelum Yesus Kristus disalib sebagai juru selamat manusia dari dosa? Yang menanti, oke, saya jawab. Yang menanti-nantikan Mesias, mereka akan diselamatkan. Yang tidak menantikan Mesias, yang tidak mengenali Mesias, mereka akan dihakimi nanti di akhir zaman. Berarti sebelum adanya Yesus, manusia itu semua nggak selamat. Saya katakan, yang menanti-nantikan Mesias, mereka akan diselamatkan. Nih, kayak dari Adam, ya. Adam sampai ke Yohanes Pembaptis, ya. Mereka Ya, itu apa semua mereka tahu? menanti-nantikan Apa mereka tahu? Mesias. Iman mereka kepada Sang Mesias. Karena sebelum kematian Yesus kan, mereka itu menantikan Mesias. Semua yang berharap akan Mesias ya. Adam, Nuh. Apa mereka Loh, tahu apa sebentar Mesias itu mau bakal turun? dijawab kok muncungmu kayak perempuan ya. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, semua
keturunan sampai cikal bakal bangsa Israel, mereka semua menantikan Mesias, beriman kepada Mesias. Mereka semua itu akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapatkan pemberitaan akan Mesias? Mereka akan dihakimi sesuai standar hukum Taurat. Hati nurani mereka lah yang menjadi Taurat di dalam dirinya. Makanya manusia itu, Pak, nggak perlu diajarin berbuat dosa, mereka bisa berbuat dosa. Manusia itu nggak diajarin berbuat baik pun, Pak. Hati nurani mereka bisa membedakan mana yang baik. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Allah adalah baik. Maka manusia itu juga memiliki sifat baik di dalam dirinya. Hal itulah yang menjadi standar Allah untuk menghakimi mereka yang tidak mengenal Taurat, yang tidak mengenal Mesias. Ya, itu jawabannya, Pak. Oh, bukan asumsi. Roma 2 ayat 14. Itu jawabannya. Itu. Coba Bapak itu dulu, bayangkan dulu, Pak. Ketika Bapak ditanya, apakah Allah itu maha kuasa? Ya, kata Bapak maha segalanya. Ketika ditanya wujud, dia tidak mampu wujud. Maka gagallah Allah maha kuasanya. Thank you, Pak Iwan. Sudah dijawab. Sorry, Kak Agatha. Ya, Fardes, silakan. Mau tanya nih, Kak. Ya, itu dari Islam. Islam KTP gitu aja. Mau tanya, itu kan mbaknya dulu kan katanya tadi saya dengar itu mbaknya Islam. Ya, tanyalah keimanan Kristen di sini, Pak. Jangan tanya Iya, pribadi. terus iya, yang bisa meyakinkan Mbak untuk berpindah agama itu apa? Karena saya mencari tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan keselamatan itu ternyata nggak abal-abal. Di abad pertama ya, 2000 tahun yang lalu, hanya Yesus Kristus yang menyatakan keselamatan itu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang mengaku, yang bisa menyatakan, bahkan membuktikan keselamatan itu ada di dalam dirinya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak diberikan keselamatan atas nama siapapun kecuali Yesus Kristus. Dan saya cross-check, fakta sejarah menyatakan bahwa benar-benar Yesus itu mati dan bangkit. Bahkan sebelum ada kitabnya, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini telah diberitakan kepada seluruh bangsa. Kekristenan ini sudah berakar kemana-mana. Pemberitaan akan Injil keselamatan ini sudah berakar kemana-mana. Bahkan sebelum saya membaca kitab kanonisasi Injil. Itu, Pak. Ya, terus itu tadi katanya Yesus itu menjanjikan keselamatan ya. Betul, betul. Menjanjikan keselamatan. Tapi kok tadi saya dengar ada kata-kata dan membuktikan keselamatan. Sebentar. Menjanjikan dan membuktikan keselamatan. Iya, ya. Terus itu kan Yesus mati disalib, Kak. Betul. Kok Yesus bisa menjanjikan keselamatan atau membuktikan keselamatan sedangkan dia sendiri aja tidak selamat. Bangkit pada Yesus hari yang mati ketiga. Disalib. Iya, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jangan dipotong. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Penyaliban adalah bentuk ketaatannya. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib adalah bentuk ketaatannya kepada Sang Bapa. Lalu dia mati. Untuk apa? Untuk menginjak-injak kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia mendeklar keselamatan itu. Bahkan ketika dia mati turun ke dalam kerajaan maut, dia memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang-orang yang ada di dalam kuburan. Nah, tadi Bapak tadi bertanya kan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum dia disalib?
sebelum dia bangkit. Nah, itu dia. Dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang di kuburan. Siapa yang percaya kepadanya, dia diselamatkan. Jadi kalau Bapak Yesus bilang, itu bagaimana kamu mempercayai dia yang sementara dia disalib aja dia tidak bisa menyelamatkan? Justru kalau dia lepas dari penyaliban itu, maka keselamatan itu pun gugur. Karena dengan jalan dia disalib, dia mematahkan kutuk dosa. Ya, kutuk dosa itu tidak bisa menyambarnya. Karena apa? Karena tidak ada dosa di dalam dirinya. Makanya dia bangkit pada hari yang ketiga. Keselamatan itu dideklarasikan. Keselamatan itu dibuktikannya kepada bangsa Israel. Makanya dikatakan melalui bangsa Israel lah pemberitaan atau keselamatan itu diberitakan ke seluruh bangsa. Nah, terus itu Kak, itu kan Yesus mati disalib terus 3 hari berikutnya hidup lagi gitu Kak. Bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu hidup atau? Hidup. Bahkan dia 40 hari bersama-sama dengan muridnya dan bersama-sama dengan bangsa Israel. Untuk membuktikan dia bukan hantu, bahkan dia juga makan bersama murid-muridnya. Thomas, salah satu muridnya yang tidak percaya apakah dia benar-benar bangkit. Yesus mengatakan apa? Tusukkanlah jarimu ke dalam lambungku, ke dalam tanganku. Aku bukan hantu. Aku telah bangkit. Agatha, silakan. Agatha, aku mohon maaf, aku potong. Kamu pernah dengar nggak riwayat tentang ini waktu Baginda Muhammad itu meninggal, para sahabat menunggu jasadnya sampai 3 hari. Tujuan menunggu jasadnya sampai 3 hari. Saya lupa datanya di mana, tapi ada itu riwayat itu. Jadi tujuan mereka menunggu sampai 3 hari itu apa gitu maksudnya? Itu mungkin teman-teman bisa menjelasin gitu, apa karena ngikut-ngikut mengharapkan kebangkitan? Gimana? Ada yang tahu mungkin. Jadi kalau saya ya Kak, saya kan tadi di awal saya udah bilang saya Islam, tapi Islam KTP, jadi Islam keturunan gitulah gampangannya. Jadi untuk ilmunya enggak banyak, makanya saya kan tanya. Nah itu tadi tanya sama Kak Agatha, terus itu tadi kan Yesus mati setelah 3 hari bangkit. Yang mematikan Yesus itu siapa? Kita bisa berdialog lebih lanjut apa ya? Lanjut. Ini boleh aku jawab nggak? Oh, silakan. Silakan Pak. Boleh aku jawab nggak? Boleh. Tidak ada satu entitas pun yang mencabut nyawa Yesus. Yesus pernah berkata begini, aku berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali. Artinya ketika dia menjelang kematiannya, dia berkata, Bapa kepadamu ku serahkan nyawaku. Artinya dia menyerahkan. Dan pada saat kebangkitannya itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus terlibat dalam kebangkitan kemanusiaan Yesus Kristus, Pak. Nah, ini ada yang asik. Jadi, ini, Kak. Lanjut. Saya tanya dulu Bapak. Itu lanjut dulu. Yesus diserahkan ke siapa Bapak? Nah, dia menyerahkan nyawanya atau ruhnya itu kepada Bapa. Sang Bapa sumber dari segala sesuatu, pemilik ruh manusia itu. Siapa itu Bapak? Gimana Pak? Siapa itu diserahkan ke siapa? Halo? Bapak siapa? Ya, diserahkan kepada Bapa, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan. Ya, Bapak siapa? Bapak itu artinya sumber segala sesuatu. Padanan katanya zat Allah, Pak. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, berarti Yesus itu punya zat yang namanya Tuhan berarti. Dia digelari ketuhanannya dalam kemanusiaannya, yaitu penguasa surga dan bumi, Pak. Nah, saya mau tanya gini, berarti Tuhan Anda Yesus Kristus itu bisa wujud, Pak, bisa wujud. Dalam kemanusiaannya, dia punya kodrat manusia, tentu dia punya wujud. Kayak di dalam kalian 20 sifat itu ada sifat wujud. Ya, Allah juga punya wujud, punya 20 sifat itu wujud juga ada. Artinya bentuk. Punya bentuk. Ada dua tangan kanan, ada betis, gitu kan.
Nah, Punya ini juga. saya tanya Bang ya, satu ini aja. Nenek Abang itu keturunannya siapa? Neneknya? Kalau nenek saya keturunan nenek saya lagi gitu, nenek moyang saya gitu. Terus nenek Anda yang pertama kali siapa? Nenek saya pertama kali adalah nenek-nenek. Nah, itu dia. Siapa itu? Siapa itu? Kalau di marga Batak itu ada marganya. Misalkan orang Batak marganya, kalau saya kan marganya Singringo-ringo, ya, Singringo-ringo. Nah, berarti nenek saya yang dari nenek saya itu adalah namanya Siringo-ringo. Gitu. Oh, Sirino-Rino. Sirino-Rino nenek Anda itu pertama kali siapa? Nah, itu saya belum tahu namanya. Entah mau kemana-mana, nggak mau ngobrolin nenek-nenek. Yang lain banyak yang Oke, langsung aja ya, langsung kan? ke the point aja. Manusia pertama kali itu Adam dan Hawa, Pak. Begitu. Bapak nggak usah ngomong neneknya siapa, blunder. Manusia pertama kali siapa gitu. Kalau kami mempercayai manusia pertama kali adalah Adam. Adam itu ada Adam pria, ada Adam wanita. Adam wanita namanya Hawa. Begitu. Saya lagi makan babi kecap, Pak, enak, Pak. Halo? Halo? Iya. Kok gak kedengaran? Ya, silakan. Yang lainnya mau bertanya apa? Adam dan Hawa itu beragama apa, Bapak? Adam dan Hawa itu beragama apa? Nah, kalau dia percaya kepada Tuhan, tentu kita tahu ya. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau soal agamanya apa secara formalitas, ya Anda perlu menunjukkan di luar daripada Al-Quran. Adam itu agamanya apa? Soalnya kalau Al-Quran kan nggak bisa dipercaya agamanya apa. Harus di luar karena Al-Quran nggak bisa dipercaya. Anda bilang Al-Quran tidak bisa dipercaya. Loh, itu kan buatan Habs, Pak. Habs penipu. Pak, agama itu diciptakan manusia loh, Pak, bukan diciptakan Tuhan, Pak. Agama itu ada. Bapak boleh sekarang ini host yang dari tadi ngerocos terus, hostnya katanya orang Islam. Sejak kapan Anda masuk Kristen? Kenapa Anda menanyakan saya nyerocos? Loh, ini room saya, loh. Iya, makanya saya tanya sejak kapan Anda masuk Kristen? Berapa tahun? Saya KTP saya masih Islam. Saya baru dibaptis bulan 4 kemarin. Kenapa, Pak? Oh, bulan 4 berarti Anda kan bisa ayat kursi subah 1 ayat saja, Mbak. Nggak mau saya mau menunjukkan ayat kursi. Kenapa? Apa hak Anda menunjukkan ayat kursi kepada saya? Ini katanya mengaku orang Islam. Memangnya kenapa? Baru berapa bulan ini masuk Kristen, ya kan? Iya, saya baru dibaptis 4 bulan ini. 2 tahun yang lalu saya menjadi Tuhan saya. Kenapa? Coba kan nggak mungkin dia menjadi kafir lagi dengan membaca begitu. Saya nggak mau. Kenapa? Oh, berarti orang Kristen membaca bahasa Arab, membaca Quran itu jadi kafir lagi dia nanti. Murtad lagi. Itu ya, Bapak Bapak. mau ngasih bentar. Iya. Bapak mau ngasih saya apa kalau saya baca ayat kursi? Bapak ngasih saya singa. Beneran. Saya baca ini kalau Bapak ngasih saya singa. Ini nanya-nanya nggak ngasih apa-apa, sotoy banget lu. Ngomongin lagi host yang bukan sotoy. Jadi sudah jelas kalau Adam dan Hawa itu agamanya Islam, itu manusia pertama kali. Dari mana Islam? Dari mana Islam? Dari mana Adam dan Hawa Islam? Saya tanya, Allah aja baru diperkenalkan di abad ke-7. Adam yang mana ini? Adam suaminya yang mengenalkan siapa? Allah. Adam suaminya Inul bukan? Enggak, saya mau tahu. Ini Adam suaminya Inul atau Adam yang Semua mana? bisa aja ngeklaim monopoli agamanya Adam Buddha, agamanya Hindu, agamanya Kristen. Semua bisa aja, tinggal tulis saja kan. Gampang aja kayak Habs menulis kan nggak sulit. Begitu. Nggak susah kok. Lagian gini ya, kalau kalian mengatakan Adam itu beragama Islam, saya tanya, istrinya Adam itu ada nggak di Alkitab, di Quran ditulis? Halo. Harusnya jangan agamanya, ada nggak di dalam Al-Quran dituliskan Adam dan Hawa itu agamanya Islam?
Coba, ada nggak di Quran ditulis mereka itu agamanya Islam? Kalau ada hadisnya, riwayatnya. Oh enggak lah, Quran lah. Saya nggak percaya hadis, saya percayanya Quran. Ye. Coba, ada nggak di Quran? Aduh, Adam dan Hawa itu aduh. agamanya Islam. Kalau memang nggak masuk akal, mereka anakronim. Mereka anakronim. Sebenarnya begini, kalau memang Adam itu adalah beragama Islam, syahadatnya itu bukan Muhammad dan Rasulullah, tapi Adam dan Rasulullah sekarang. Adam berarti sebagai nabi terakhir. Apalagi dia jadi sebagai khalifah. Ya, Bapak. Kemarin saya tanya ya, ada yang ngaku-ngaku gini. Karena dia pendiri agama Islam. Ibrahim itu agama Islam. Saya tanya di Quran ada nggak Ibrahim itu beragama Islam? Ternyata agamanya Abraham ya agama Abraham. Oh enggak, itu Islam dia. Saya tanya syahadatnya Abraham kayak gimana? Nggak tahu. Ngaco kan? Jadi jangan ngaku-ngaku lah. Iya. Kalian itu dalam Quran nggak boleh berbantah-bantahan dengan ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab ngomong apa itu didengarin. Sebab kalian itu udah ditakdirkan untuk masuk neraka yang telah ditetapkan. Sudah, tanyakan itu kepada ahlul kitab supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka yang telah ditetapkan itu. Begitu. Jangan dibantah, nggak boleh. Allah bilang nggak boleh bantah ahlul kitab. Lagi yang typing. Hostnya sudah mualaf karena percaya Quran. Nggak segampang itu. Enggak, kita baca semua kok. Kita mau malah kitab kok dia apa. aja katanya murtad. Iya, ngapain saya mualaf? Halo, saya mau tanya boleh nggak ini? Kalau sama bubuhannya. Oke, Iya, Van. silakan. Iya, Van. Silakan, yang Tolong, mau Van. tanya. Kitab kita Al-Quran sama Iya, saya mau tanya. Katanya tadi kan ini Tuhan siapa itu Yesus itu mati 3 hari. Terus lalu dibangkitkan lagi katanya. Terus? Ini yang nanya yang mana ya? Pak apa? Pak Imam. Kalau ini apa? Orang mati terus dibangkitkan lagi itu bukan cuma Tuhan aja, manusia biasa aja. Kalau di Islam juga begitu. Oke, siapa Pak yang sudah dibangkitkan Allah SWT semenjak diperkenalkan Muhammad? Satu nama aja yang sudah dibangkitkan Allah SWT, Pak. Silakan. Oh, banyak. Oke, sebutkan satu aja. Di dalam Quran Anda, siapa? Satu nama yang sudah dibangkitkan Allah SWT dan hidup untuk selama-lamanya. Saya mau tahu. Loh, kan kita nanti Belum, dijawab aja, Pak. Siapa yang sudah Itu nanti dibangkitkan di akhir kiamat, Mbak. Kalau sudah kiamat kita semua dibangkit. Sebentar, Muhammad kan di dalam Quran juga ditulis bahwa dia hanyalah penyembah dari Tuhan negeri Mekah ya. Di abad ke-7 Muhammad itu baru memperkenalkan Allah SWT ya. Dari abad ke-7 sampai sekarang, kira-kira Allah SWT itu sudah membangkitkan siapa? Di Al-Quran sudah dijelaskan manusia akan dibangkitkan dari kematian nanti kalau sudah kiamat. Akan, itu kan baru janji ngomong tok kan, belum ada bukti ya? Berarti belum bisa ya? Memang Tuhanmu ada bukti, Mbak? Loh ya Yesus sendiri itu bangkit dari kematian, hidup untuk selama-lamanya. Terus sekarang Tuhanmu di mana sekarang? Sekarang Tuhanmu di mana? Kalau saya kamu jelaskan tidak mengatakan manusia nggak hidup. Terus Yesus itu sekarang di mana kalau sudah bangkit dan hidup itu di mana? Oh, di surga dong, dia terangkat ke surga. Dia hidup Berarti untuk ada wujudnya? selama-lamanya. Wahyu 1 ini Ada dijawab wujudnya? dulu dong. Islam diem dulu dong. Wahyu 1 Ada ayat wujudnya 17. Tuhanmu. Kalau sudah bangkit berarti kan hidup lagi. Wujudnya di mana sekarang? Dibilang di surga kok nggak mendengar, nanya aja. Ya, Halo. saya kasih tahu ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dan dia memegang kunci kerajaan maut dan segala kuasa maut. Halo, itu Jadi gimana kalau ini kalian tanya pertanyaan siapa saya? yang telah dibangkitkannya? Oh, Lazarus. Bahkan murid-murid Yesus diberi kuasa. Ya, Yutikus itu dibangkitkan oleh Rasul Kan Paulus. memang belum ada, cuman kan itu Banyak. Iman loh, itu bangkit beneran. Itu bangkit beneran. Loh kok iman? Sekarang saya tanya, Allah SWT di dalam Quran Anda dan di dalam hadis Anda, siapa satu nama yang sudah dibangkitkan? Coba tunjukkan saya.
satu nama di dalam Quran dan hadis Anda yang sudah dibangkitkan dari kematian? Dibuktikan dong. Ya memang belum Banyak, ada. Bos, banyak. Loh, Saya kalau bertanya nggak ada, kan Kalau nggak untuk usah umat Islam ngomong halo. di banyak. sini. Kalau nggak ada, nggak usah ngomong di sini. Berarti kalian omong kosong. Nggak ubah dengan saya mengaku-ngaku saya orang kaya, tapi saya Bukannya tidak omong mampu menunjukkan kosong. kekayaan saya. Itu tidak ada ubahnya seperti itu. Tetapi Yesus itu, dia menyatakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Bahkan murid-muridnya diberi kuasa untuk membangkitkan yang mati. Contohnya banyak di dalam Alkitab. Loh, kok kalian ini nggak bisa menunjukkan satu pun yang dibangkitkan Allah? Gimana ini? Loh, itu kan Ngomong kosong dong. bukan kayak gitu, Ngomong Kak. kosong Saya tanya dong. itu. Halo. Halo. Iya Pak, didengerin, silakan, silakan. Jadi jangan Nah, omong tadi kan kosong di sini katanya ya. Saya bisa Yesus setelah tunjukkan mati kan ayat-ayat. dibangkitkan lagi. Bukan, itu kan pertanyaan itu kan kalau saya itu kan kalau Anda berbicara gitu itu sangkutannya dengan iman, bukan perdebatan. Yang saya tanyakan, kalau Yesus itu mati Loh, kalau Bapak tapi nggak punya setelah iman ya 3 nggak hari usah ngobrol di dibangkitkan sini lagi. Pak. Bapak sampai nanya-nanya tadi saya ayat kursi, loh ini ngomongin apa kalau nggak ngomongin iman? Kok aneh Anda? Yang ngomong ayat kursi itu bukan saya. Saya ini Nah, baru naik oke. ini gitu loh. Oke. Jadi ya Pak. Jadi ya, tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu juga bukan soal iman, Pak. Kitabnya kami belum ada, tetapi kebangkitannya Lazarus yang dilakukan oleh Yesus itu sudah disaksikan bangsa Israel. Ini bukan omong kosong. Kamu ini kalau ada orang tanya malah loncat-loncat. Jadi orang bingung. Kalau Enggak loncat-loncat kan Bapak nanya kan? Itu. Kan Bapak Ini nanya udah kan? jelas ini. kamu yang bikin Yang tadi tempat bukan ini, dia yang cuman nanya, dia ada baru orang aja yang naik, tanya, dia jadi kamu nggak nyambung. loncat-loncat. Jadi orang bingung. Dia bukan loncat-loncat, Pak. Bapak baru naik, Bapak nggak tahu dia menjawab siapa. Dia masih membahas yang tadi gitu. Bapak yang akalnya loncat-loncat karena Bapak baru naik. Oh ya, silakan. Ya, oke. Coba disimak dulu habis-habis ininya Makanya tadi jawabannya. saya tanya ini yang ngomong siapa, yang nanya siapa. Gak dijawab-jawab, jawabnya saya, semua juga ngaku saya, ya. Yang tadi bertanya Pak Imam bukan? Bukan, saya mau bertanya, cuman kamunya loncat-loncat terus. Jadi Loh, ini kan si yang tadi bertanya sama siapa? Fandi. Atau siapa tadi yang bertanya? Silakan. Saya bukan loncat-loncat, Pak. Kalian itu kan nggak mau satu-satu bertanyanya. Saya bertanya masalah ini host tadi apa? Masalah yang Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Apakah itu terjadinya pas pada saat itu aja atau sama pada saat zaman sekarang ini pernah juga terjadi gitu yang dialami oleh manusia yang penganut iya. Oke, saya bacakan ini ya. Ketika Rasul Paulus dia mati dibangkitkan kembali gitu. Oh? Gimana Pak? Maksud Bapak gimana? Ketika Yesus mati, dia kan mati satu kali. Iya, kalau Tuhan itu kalau dia mengalami mati, berarti dia bukan Tuhan loh, Mbak. Mana bisa Tuhan itu mati? Sedangkan Bapak, Tuhan itu artinya apa, Pak? Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu Rabbul Alamin. Dia itu yang menguasai. Bukan ke bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya kan nggak jelas. Rob dengan ilah aja diartikan Tuhan. Nah, sekarang kepada pengertian bahasa Indonesia, Pak. Bapak itu bukan orang Arab. Bapak ke bahasa pengertian bahasa Indonesia yang kita mudah ngerti. Nanti tambah nggak ngerti gitu. Tuhan itu artinya apa? Alam, ya. Bukan. Itu kholik. Kholik itu pencipta. Tuhan itu bahasa Sanskerta. Artinya penguasa. Enggak, Bapak kalau mau dengar penjelasan yang benar. Pak Warrior, biarin. Kalau Anda mengatakan Tuhan adalah pencipta, saya tanya ya. Ketika Allah belum mencipta, apakah dia belum Tuhan? Loh, Allah itu ya. Gini loh, Allah itu ya, Allah itu sebuah nama kalau kamu tahu. Sedangkan nama-nama yang ada itu ada banyak jumlahnya. Tadi kan saya dengar Allah itu pencipta kan, gitu kan, kholik kan, betul? Tuhan itu pencipta bukan?
Coba. Betul. Itu sifat. Betul tidak. Bukan nama. Oh, Tuhan itu pencipta. Oke, sebentar. Tuhan itu pencipta, betul? Ya. Oke. Jadi sebelum ada ciptaan, apa dia tidak Tuhan? Tuhan. Loh, kata Bapak definisi Tuhan adalah pencipta. Sebelum dia mencipta, ya dia tidak Tuhan dong. Gimana sih bahasa Indonesia? Bukan begitu. Kalau Tuhan itu ya. Makanya definisi Tuhan bukanlah pencipta, Bapak. Gini loh Kak. Tuhan itu ya Maha Pencipta. Dia itu bukan hanya itu aja. Namanya nama Tuhan itu ada 99. Saya analogikan gini ya, Pak. Bisakah seorang penjahit dikatakan penjahit tapi dia belum menjahit? Gantian dulu dong. Halo. Kita belajar bahasa Indonesia ya. Bisakah seorang penjahit dikatakan penjahit tapi dia belum menjahit? Bagaimana Anda sematkan dia dengan sifat seperti itu kalau dia belum melakukannya? Halo. Gini loh Kak. Tadi Kakak bicara saya dengerin, ya kan? Giliran saya ngomong kok saya dipotong-potong terus kan. Oke. Jadi menurut Bapak Tuhan itu pencipta, definisinya itu? Tuhan itu bukan pencipta aja, dia itu ya. Ya udah, kalau gitu silakan Bapak perbaiki. Apa definisi pembenaran? Apa definisi Tuhan menurut Anda? Ganti ya, ini udah ganti ya jawabannya ya, silakan. Kak, saya mau bertanya nih, Kak. Tuhan itu bukan nanti satu-satu dong. Dia itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha. Kalau pencipta itu bahasa Arabnya itu kholik. Kalau penguasa itu Rob. Ya, Rob juga bukan hanya ditujukan kepada Allah, manusia juga bisa disebut Rob. Nanti dia kan kena sendiri, biarin aja. Begini loh, itu semua ya, Tuhan itu kan mempunyai sifat. Ada sifat wajibnya, ada sifat muhalnya. Terus Tuhan itu memiliki nama, namanya itu bukan Allah saja kalau kamu ingin tahu. Sebenarnya Tuhan itu ya, kalau Allah itu ya nama. Ibaratnya gini, kayak ini ya, HP lah seumpamanya. HP itu dia itu katakanlah kaca sama besi lah. Itu wujudnya, kalau namanya HP. Gitu loh. Terus kalau Allah itu Allah itu ya nama, wujudnya, dia itu zat. Kalau kamu pengen tahu. Allah, kita pengertian Tuhan itu dulu. Etimologi kata Tuhan aja dulu, Pak. Nggak usah lari-lari. Ya itu. Kalau jadi Bapak cuma menjelaskan Allah itu. Kalau HP nama, kalau HP nama, bagaimana dengan Samsung, Ericsson, Nokia itu Pak? Itu merek. Itu nama keagungan. Oke Pak, sekarang saya tanya Pak, apakah sifat Allah itu kodim Pak? Bapak, apakah sifat Allah itu kodim? Iya. Oke, ada berapa sifat Allah Pak? Ada 20. Oke, kalau sifatnya ini holik nggak? Iya dong. Oke, ada berapa yang kolik? Ada 5. Ada 5 yang holik. Allah itu ada berapa Pak? Kok bisa kurang dong? Itu kan cuma sifatnya. Allah itu ada 5. Allah ada 5 dong. Bapak tadi baru mengatakan. Saya tahu holik itu pencipta. Berarti pencipta Anda, Allah Anda ada 5 dong. 5 di dalam 1 gitu. 5 tunggal. Gitu Pak. Bukan tritunggal. Berarti tunggal, saya bisa mengartikan sekarang. Kakak itu ya cuman bisa berpikir secara logik. Tapi tidak bisa mencerna Islam yang naik ke pusat itu mintanya logis, saya logis, kalian nggak terima. Katanya Islam agama logika. Sekarang Bapak bantah itu. Rata-rata debater naik ke sini bilangnya Islam agama logika. Sekarang Bapak agama ini kolok-kolok. Nanti kami jelaskan secara iman, nggak percaya, nggak mungkin Tuhan jadi manusia, gitu. Ini dibawa logis gimana? Jadi menurut Bapak gimana? Mau diganti nih jawaban Bapak? Tadi yang saya tanyakan ya, Allah itu kolik, sifatnya kolik, kodim.
Ya, tahu ya, Kodim tahu kan ya? Kekal ya, tidak berawal ya. Berarti ada berapa yang tidak berawal, Pak? Sementara Anda mengakui hanya ada satu Allah. Sifatnya Itu ada kan 20. sifat. Saya tanya ada Sifat berapa yang kolik? sifat 5. mohal. Berarti Allah ada 5. Gimana nih Pak? 5 dalam 1. 5 tunggal. Ayo. Kamu ini enggak apa itu. Oh, jangan main kata-kata sama saya. Puter-puter kata-katanya. Kayak puter balik. Ya, jadi ketika saya menjelaskan Allah yang Tritunggal, firman dengan rohnya enggak terima. Ini ada 20 yang kolik. Ada 20 yang kolik. Gantian dong. Koliknya ada 5 katanya tadi. Penciptanya ada 5. Iya, penciptanya ada nih. Bukan tadi udah direkam, Pak. Ada direkam. Anda bilang koliknya ada 5. Loh. Kok masa kok Nanti masuk PT. Omongan Bapak sendiri, koliknya ada 5. Makan omongan Bapak. Makanya jangan nafsu Bapak, jangan nafsu. Slow aja. Semua di sini mendengar. Udah gitu analoginya salah lagi pakai HP. Iya. Kalau merek itu F11, lalu apa Oppo F11, Oppo berapa gitu kan. Gini loh ya. Allah Berarti gini, Bray. Mereka ini kan katanya kalau Allah dianalogikan dengan makhluk, berarti mereka jatuhnya mujasimah. Tadi dia analogikan Allahnya dengan HP. Udah jadi mujasimah di mereka ini. Iya. Jadi bid'ah. Udah jadi bid'ah. Potong-potong. Nama ada aja. Halo. Saya boleh nggak terangin tapi jangan dipotong-potong. Ya. Berarti Bapak udah mujasimah ya? Bukan ahlul sunnah lagi. Halo. Langsung. Iya, silakan Pak. Ini suara saya kedengeran nggak sih, Bray? Kok kedengeran? Nggak setuju diskusi dengan mujasimah itu nggak mewakili Islam pada umumnya. Coba naikin Islam pada umumnya aja, daripada dia salah-salah kan dia mencemari akidah Islam yang sahih. Kita harus berlaku adil dalam hal ini. Oke. Boleh nggak saya terangin sekali lagi? Zalea Fardes, kamu muslim kah? Ini setuju nggak sama pernyataan Pak Imam ini? Silakan, Bro. Pernyataan yang mana ya? Apa? Yang masalah pencipta tadi kah? Iya, pencipta itu ada 5 ternyata. Aduh, pada nggak dengar semua berarti ini. Oh, ayo. Pencipta itu juga satu. Dia udah benar kok. Sama gimana? Kamu aja dibelit-belitin, kamu aja memperibet. Oh, oke. Tadi saya terang-terangan loh menanyakannya. Apakah sifatnya holik? Holik ada 5. Sifatnya holik, bukan berarti penciptanya 5. Nggak ada sifat kolik, sifatnya kodim, bukan sifat kolik. Nah, ditanya berapa yang kolik? Koliknya ada 5, dia bilang begitu. Kolik itu artinya pencipta. Kolik itu bukan sifat. Enggak. Mas Imam tadi kan jelasin kayak gini. Tuhan itu apa gitu kan? HP. Tadi dia udah bilang Tuhan itu HP. Tuhan itu HP tadi bilangnya. Dibilangin batu bilangin. Berarti nggak dengar sampean kada mendengar. Iya, nggak ada yang gitu, denger nih. Bro. Nggak ada yang nyimak berarti. Nyimak lah aku dari tadi. Jadi gimana ya? Dia udah tadi nyimak nggak dia bilang kolik itu ada berapa? Gimana ya? Kalau orang udah di apa ya? Udah di pojok-pojok. Nggak, ini teman-teman di bawah ngerekam loh. Kamu membela dia tapi membela yang salah loh. Coba kamu berhak untuk memberikan yang benar, Islam yang benar, biar kita teredukasi. Jangan salah dibuat jadi dilindungi kesalahannya. Sekarang kolik ada 5 itu bener nggak? Enggak, aku nggak ngertiin kayak gitu loh. Dia tuh jelasin kayak gitu. Kamu nggak ngertiin begitu, tapi dia ngomong begitu, bro. Enggak, sahabatku. Dia juga nggak ngertiin kayak gitu. Gini loh.
ketika orang ngomong, gimana ya? Kalau kita ngomongin yang benar, Orang jelas dia ngomong begitu di sini banyak saksinya, bukan satu Udah aja. udah bro, Jawab, biarin bro, jawab. kita lama bentrok di sini jadinya. Udah dia nggak dengar itu, udah nggak nyimak dia. Iya. Kemana sih Pak Imamnya kemana? Pak Imamnya kemana? Turun, dia turun. Makanya Turun. hati-hati kalau nggak ngerti jangan sok-sokan. Mau bahas ilmu kalam, kita juga ngerti kok ilmu kalam. Jadi santai. Ini kan apa namanya, kalau dia nggak paham itu cukup diam aja. Kan berbahaya kita ngomong soal ketuhanan. Iya loh. Tetapi iya, Tuh. kita semua pengen teredukasi, kita semua pengen berlaku adil. Mau dengar penjelasan Islam yang benar itu bagaimana? Bukan mau saling hujat-hujatan, nggak mau begitu gitu. Bukan asal menjawab. Kan kasihan Masalahnya para pendengar di bawah, mereka iya. udah bayar kuota, udah bayar paket. Tiba-tiba mereka salah mendengar gitu. Begitu loh saudaraku Pardes. Ada 5.000 orang loh yang denger ini. Oke, Azalea, kamu mungkin mau bertanya. Silakan Azalea. Aku mau nanya, kalau Islam kan kalau ibadahnya kan jelas nih. Sedunia ini sama loh, dari dia punya aturan sendiri lah. Paling yang kalau yang ada yang nyeleneh-nyeleneh dikit itu nggak tahu lah. Kalau aku mau nanya nih, cara ibadah menurut Maksudnya nyeleneh gimana? cara ibadah menurut Yesus itu gimana? Gimana yang benernya? Masalahnya sekarang kan udah banyak di gereja-gereja itu kan ibadahnya kan nggak usah ngomongin gereja. Anda mau menanya cara ibadahnya yang diajarkan iya, Yesus? cara ibadah orang Kristen yang benar. Saya jawab. Di Alkitab tertulis bahwa kami orang-orang Kristen menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah perintah Yesus. Ya. Lalu bagaimana dengan ajaran Anda? Apakah di Quran ada diberitahukan cara menyembah Allah SWT seperti apa? Silakan. Aku nanya cara ibadah orang Kristen yang benar aja dulu. Iya, jangan dulu menyembah gitu kan. Allah itu dalam roh dan kebenaran. Nih, saya cari ayatnya. Oke. Dalam roh, dalam kebenaran tuh gimana? Apa nungging, apa sujud, apa dengan bacaan gimana? Jadi gini gimana, Bro Azalea, Bro Azalea, jangan berusaha untuk menarik kekristenan itu menurut kebiasaan Bro Azalea. Kalau Bro Azalea mau bertanya, dilupakan dulu itu, dilupakan dulu. Gimana tata cara orang Kristen itu ibadah yang benar? Ya kan tadi kamu bilang apakah sujud, apakah nungging, atau apa, kan kamu bilang gitu tadi. Bro, bentar ya. Ini di dalam Alkitab kami ya dikatakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Bro. Mbak, jadi itu udah maksud aku tuh enggak, ini aja loh. Aku tuh enggak itu jawaban tuh kepanjangan. Gini loh, kalau jelasin nih, kalau di aku aja nih, tata ibadah, cara menyembah Tuhan, yaitu dikasih satu ayat kok kepanjangan sih Bro, gimana sih? Kamu mau minta jawaban seperti apa? Nanti nih Agatha tambah satu lagi aja. Sebentar, kalau kamu mau meminta teknisnya seperti apa Mbak Agatha, saya akan jelaskan. Hal-hal tentang liturgi itu tertulis dalam kitab lain, bukan di dalam kanonisasi Alkitab, sama seperti di Quranmu. Perintah sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam kitab lain itu apa? Gimana caranya tuh? Sebentar, saya akan jelaskan. Di dalam kitab kamu juga tidak ada teknis atau tata cara sholat 5 waktu seperti yang kamu lakukan sekarang. Sekarang saya tanya kamu, kenapa kamu sholat 5 waktu? Apakah itu tertulis di dalam Quran? Silakan jawab. Enggak, kok nanya balik? Kalau selesain dulu jawaban aku, maksud aku tuh. Selesain dulu jawaban aku. Loh, kamu mendengarkan nggak tadi jawaban ini nggak selesai. Gini ya, ini saya
saya bantu. Azalia. Pertanyaan aku ini gampang loh. Gampang. Iya, ini begini, Bro. Coba tanya, gimana? Azalia, kamu mendengarkan nggak sih tadi saya menjawab? Itu ayat yang saya bawa. Lalu saya katakan, kalau kamu minta tata caranya atau liturginya, itu ada di dalam gereja. Tradisi gereja mencatatnya. Ya, liturgi-liturgi itu tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Seperti apa peribadatannya ya? Aku turun dulu ya, turun dulu. Oke, Pamit dulu. Oke, siap. Setiap minggu Yesus memperintahkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Ya, peringatilah ini sebagai pemberitaan akan kematianku. Itu perkataan Yesus. Jadi tradisi seperti apa yang kami pelihara? Tradisi yang sudah dijalankan oleh gereja mula-mula. Itu Bro, silakan Bray, kamu mau nambahin Bray. Ya, demikianlah diskusi yang sangat luar biasa ini. Kiranya apapun yang kita dengarkan, kita hanya mengambil yang terbaik, dan apabila ada sesuatu yang kurang sopan ataupun ya terlalu berlebihan, karena ini adalah debat, biarlah kita dengan hikmat dan dengan hati yang tulus mengambil yang terbaiknya. Kiranya diskusi ini boleh menjadi berkat, dan sampai jumpa di diskusi atau debat yang lainnya di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.